Selamat pagi, siang, malam, Pak Nudu, dan yang lainnya. Perkenalkan nama saya Irena Anugrahati Sobolayuk, NPM 201410595. Pada kesempatan kali ini dengan tujuan untuk pembuatan tugas calon asisten dosen mata kuliah proses dan biaya manufaktur, saya akan menjelaskan topik permesinan konvensional material removal processes. Dan alasan saya memilih topik ini karena menurut saya topik ini sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa sebelum melakukan permesinan di lab. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan pada kali ini. Kemudian untuk klasifikasi material removal processes terbagi menjadi beberapa bagian, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai conventional machining atau permesinan konvensional yang terbagi menjadi tiga proses utama, yaitu pembubutan atau turning, kemudian pengeboran atau drilling, serta milling. Kemudian ada pula operasi permesinan yang lain. Yang pertama adalah operasi pembubutan yang menggunakan mesin bubut. Pada mesin bubut ini digunakan untuk memotong benda kerja berbentuk silinder sehingga diameter benda tersebut berkurang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pada mesin bubut ini benda kerja akan berputar pada kecepatan tertentu, kemudian mata pahat akan memotong benda kerja tersebut. Kemudian terdapat beberapa jenis operasi pada mesin bubut, ada facing, kemudian ada pula taper turning untuk membentuk bentuk kerucut pada ujung benda kerja, kemudian ada pula form turning yang mata pahatnya sesuai dengan bentuk yang akan dihasilkan, kemudian ada pula yang digunakan untuk membuat chamfer dan ada pula yang digunakan untuk membuat ulir atau threading. Kemudian selanjutnya adalah operasi drilling atau menggunakan mesin drilling. Pada mesin ini digunakan untuk membuat lubang berbentuk lingkaran dan mata pahatnya atau mata drillnya akan berputar dan melubangi benda kerja yang telah diposisikan. Terdapat pula beberapa operasi pada mesin drill ini. Yang pertama contohnya ada ramming. Ini untuk memperluas lubang, biasanya digunakan agar toleransi ukuran lubangnya lebih bagus. Kemudian ada tapping, misalnya digunakan untuk membuat ulir di bagian dalam, dan beberapa jenis operasi drilling yang lain. Kemudian selanjutnya adalah proses milling. Ini digunakan pada mesin milling untuk memotong permukaan benda kerja. Ada dua macam. Yang pertama ada milling peripheral atau horizontal milling. Ada beberapa jenis operasi, misalnya slab milling. Ini mata pahatnya biasanya lebih besar pada benda kerja. Kemudian ada pula slotting, ini untuk membuat slot. Kemudian contohnya ada straddle milling, ini untuk memotong kedua bagian samping benda kerja. Kemudian jenis yang selanjutnya ada face milling atau bisa disebut dengan vertical milling. Ada beberapa jenis juga, misalnya conventional face milling. Ini juga mata pahatnya lebih besar daripada benda kerja. Kemudian ada juga yang digunakan untuk membuat slot. Kemudian ada pula profile milling, ini digunakan untuk bagian luar dari benda kerja. Kemudian ada pocket milling, ini digunakan untuk bagian dalam benda kerja untuk membuat permukaan yang dangkal. Kemudian ada pula surface contouring. Kemudian proses yang selanjutnya adalah pengelasan, di mana pengelasan ini berfungsi untuk menyambungkan material logam yang terpisah. Kemudian mesin las ini berisi sumber listrik, kemudian memiliki elektroda sebagai penghantar listrik. Kemudian selanjutnya ada proses grinding. Ada dua macam, gerindanya ada dua macam. Yang pertama ada gerinda duduk, ini gerinda duduk, kemudian ada gerinda tangan. Dan gerinda ini digunakan untuk menghilangkan partikel abrasif pada benda kerja, atau biasanya digunakan untuk menghaluskan benda kerja. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan ulir. Ulir itu ada dua macam, ada ulir internal dan eksternal. Dan ulir ini biasanya dibuat bisa dengan alat yang bermacam-macam, misalnya menggunakan mesin bubut, kemudian ada pula yang menggunakan mesin milling, dan selain itu ada pula alat khusus yang digunakan seperti yaitu snake and tap, atau ada juga yang menyebutnya dengan tap and die set yang seperti ini. Tap itu digunakan untuk ulir dalam atau pembuatan mur, dan snake digunakan untuk membuat ulir bagian luar atau biasa disebut dengan baut. Sekian dari penjelasan saya mengenai permesinan konvensional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.